Kesantunan adat Ketimuran sudah dikenal sejak berabad lalu. Namun derasnya perkembangan zaman sedikit demi sedikit menggerus peradaban itu sendiri. Adalah tanggung jawab kita untuk mengembalikan keramah tamahan sebagai cermin budaya bangsa. Jangan khawatir, selain dari TV, streaming melalui Facebook dan YouTube, kamu juga bisa menyaksikan TVRI Bangka Belitung dari aplikasi TVRI Klik loh. Caranya mudah. Pertama, download aplikasi TVRI Klik di App Store atau Play Store kamu. Lalu, buka aplikasi TVRI Klik dan pilih opsi channel. Selanjutnya, pilih channel TVRI Bangka Belitung. Selamat menyaksikan tayangan-tayangan dari TVRI Bangka Belitung. Haleluya, puji Tuhan. Iya, apa kabar pemirsa? Ya, saya senang kita boleh bersama-sama kembali dalam Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung. Saya Pastor Agustiawan Silaban. Ya, sore hari ini tema kita ialah pergumulan wadah efektif untuk kita bertumbuh. Apa itu pergumulan? Apakah kita harus mengalami pergumulan selama hidup ini? Dan mengapa pergumulan menjadi wadah efektif untuk kita bertumbuh dalam Tuhan? Kita akan mengupasnya tuntas selama 60 menit ke depan berdasarkan Alkitab. Di studio sudah bersama dengan hamba Tuhan, seorang ibu. Ya, beliau adalah penyuluh agama Kristen non-PNS. Iya, kita sapa pemirsa dengan Ibu, saya menyebutnya Ibu Evangelis Ayu. Iya. Shalom pemirsa, senang sekali, puji Tuhan. Saya boleh menjumpai Bapak Ibu, terutama sebagai pemirsa TVRI Babel. Ini sebuah kesempatan yang berharga buat saya, karena saya bisa menyapa orang-orang yang dikasihi Tuhan melalui media Mimbar Agama Kristen. Mimbar Agama Kristen. Nah, malam hari ini kita mau belajar tadi yang sudah disampaikan. Iya. Mirsa, sebelum kita membuka Alkitab kita, sebelum pemaparan firman Tuhan akan dikupas oleh hambanya Ibu Evangelis Ayu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, Raja segala raja, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, hari ini sampai selama-lamanya. Saat ini kami akan menerima berkat firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat firman Tuhan datang pada kami, bukan kebetulan pada hari ini, tetapi ada maksud rencana Tuhan sehingga kami boleh hidup di dalam firman kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mirsa, mari buka Alkitab bersama dengan saya di dalam kitab Roma pasal 8. Saya ulang kembali, kitab Roma pasal 8 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan.
Satu kebenaran firman Allah yang perlu kita yakini sebagai orang-orang yang mengikuti Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita alami. Bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu yang kita alami. Suka, duka, pergumulan, kesuksesan, Allah turut bekerja. Dan ini sebuah kebenaran yang berharga, yang indah, yang seharusnya membuat kita diberi pengharapan untuk menjalani hari-hari kita dengan sukacita, dengan bahagia. Karena Tuhanlah yang mengendalikan hidup kita. Nah, mari kita kembali, saya ajak pemirsa TVRI, Mimbar Kristen TVRI untuk membaca di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Dikatakan demikian dalam Roma 8 ayat 28, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami, Allah bekerja mengatur semuanya itu untuk menghasilkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Sebab kita adalah orang-orang yang sudah Dia pilih sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita merenungkan apa sih kerinduan Allah buat kita orang-orang yang dikasihinya? Buat orang-orang yang sudah diselamatkan, buat orang-orang yang sudah diberi gairah yang besar ketika Yesus mati di atas kayu salib. Yaitu kita tumbuh menjadi dewasa. Bukan hanya secara karakter, tapi secara mentalitas, juga secara kehidupan batiniah. Banyak orang tidak bahagia hari-hari ini. Bukan karena dia tidak punya segalanya. Bukan karena dia tidak menikmati kehidupan. Tapi karena banyak umat-umat tidak siap menderita. Sehingga tidak bahagia. Karena zaman sekarang, mohon maaf, semuanya pengen instan, semuanya pengen lancar. Apakah demikian? Apakah itu yang menghasilkan orang-orang yang luar biasa? Tentu tidak. Seorang pilot yang handal bukan dilahirkan dari lautan yang teduh. Seorang nahkoda yang handal bukan dilahirkan, diciptakan dalam lautan yang tenang. Tapi pilot nahkoda yang handal itu dilahirkan oleh karena setiap persoalan-persoalan yang ada di dalam media di mana dia berusaha belajar. Di mana gelombang laut bergemuruh, kemudian langit yang gelap. Itu yang membuat seorang pilot belajar untuk mengerahkan segala kreativitas, segala kepintaran, segala batiniah supaya dia tenang. Sehingga dia bisa berpikir, mengingat kembali ilmu-ilmu ketika dia belajar. Nah, demikian seorang anak-anak Tuhan. Nah, melalui pergumulan Tuhan menggarap kita. Tuhan ingin kita yakin, tadi sekali lagi saya sebutkan, maka yakinlah di balik segala sesuatu yang kita alami, Allah bekerja mengatur semuanya itu untuk menghasilkan kebaikan. Satu kebenaran bahwa pergumulan itu bertujuan untuk menghasilkan kebaikan buat kita. Seringkali kita menjadi umat-umat Tuhan yang lemah. Karena ketika kita menghadapi persoalan, kita berpikir kita menyalahkan keadaan. Bahkan menyalahkan Tuhan. Saya sudah rajin gereja, saya sudah mengikut Tuhan. Kenapa seperti ini? Nah, itu yang menciptakan umat-umat Tuhan yang manja. Menciptakan umat-umat Tuhan yang keyakinannya itu perlu dipertanyakan. Tapi ketika Tuhan ingin menggarap kita, menggarap menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, Tuhan ciptakan sebuah persoalan, izinkan. Saya sangat merenungkan ini, bagaimana Tuhan itu tidak menciptakan persoalan. Tuhan tidak pernah menciptakan persoalan, tapi Tuhan izinkan. Tapi luar biasanya Tuhan bekerja. Tuhan mau terlibat di dalamnya untuk mencetak umat-umat Tuhan yang kuat, yang handal, yang benar-benar kuat secara pengalaman batiniah, kuat secara karakter,
kuat secara mentalitas. Itu yang dikehendaki Tuhan. Dan mari kita bisa belajar dari banyak tokoh-tokoh di Alkitab. Bagaimana Tuhan membentuk mereka, mempromosikan mereka, untuk memperlihatkan, untuk menjadikan mereka sebuah teladan itu ketika Tuhan izinkan sebuah persoalan. Banyak di Alkitab ini mencatat umat-umat Tuhan yang sederhana sebetulnya. Wanita Sirofenesia, kemudian janda Sarfat. Tuhan tahu siapa kekuatan mental si wanita Sirofenesia, bagaimana kemudian perwira, kemudian janda Sarfat. Dia tahu, tapi dia mau menjadikan tokoh-tokoh ini sebuah teladan. Untuk mempromosikan mereka, Tuhan izinkan persoalan supaya dunia tahu. Supaya kehidupan mereka menginspirasi ketika mereka bisa mensyukuri terhadap segala sesuatu. Bahkan memiliki kerendahan hati. Wanita Sirofenesia itu luar biasa ketika Tuhan bahkan engkau tidak layak. Engkau tidak layak makan dari meja Tuhanmu ini. Tapi luar biasa wanita Sirofenesia, memang aku tidak layak Tuhan. Tapi izinkan aku makan dari remah-remah yang jatuh. Ini sebuah daya juang yang luar biasa. Saya ingat betul menjadikan sebuah ayat bagaimana ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaanku dibuat seperti bermimpi. Jadi ini sebuah ungkapan dari Raja Daud ketika dalam pergumulan waktu itu, pergumulan berat, dia berkata, ketika nanti Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaanku dibuat seperti bermimpi. Ini sebuah kekuatan yang luar biasa dari Raja Daud. Bagaimana dia hidup dalam pengharapan. Dan pengharapan itu yang membuat dia terus hidup bersama Tuhan. Kita akan kupas lagi bagaimana kita menikmati santapan rohani yang akan menguatkan kita setelah yang satu ini. Bisa. Kita akan rehat sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Mimbar Agama Kristen, TVRI Bangka Belitung. Tuhan berkati.
Makasih pemirsa, masih bersama dengan kami dalam Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung. Masih tetap bersama dengan hambanya, yaitu Ibu Evangelis Kristina Ayu Trisnawati dari Penyuluh Agama Kristen Non-PNS Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung. Silakan. Bapak Ibu pemirsa TVRI Babel, izinkan saya menyanyikan satu lagu yang kiranya nanti bisa menguatkan kita untuk bisa lebih dalam lagi memaknai tema bahwa pergumulan itu menjadi sarana yang efektif untuk kita bertumbuh menjadi umat-umat yang dewasa. Lagunya seperti ini. Pergumulan yang ku alami tak melebihi kekuatanku, sebab Kau Tuhan adalah kasih. Wah, kalau nanti saya nyanyi terus nanti saya bisa diundang untuk rekaman. Ini intermezzo saja supaya kita bisa menikmati belajar firman Tuhan dengan lebih nyaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa pergumulan yang kita alami itu tak melebihi kekuatan kita. Itu harus kita pegang. Saya dulu merasa bahwa saya merasa berat, saya merasa tidak punya kekuatan, tidak berdaya. Kemudian saya sampai sebuah ayat firman Tuhan yang ada di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, ini harus kita renungkan betul bahwa pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan. Jadi kalau kita dicobai berarti kita dianggap mampu. Itu yang harus kita yakini. Dan itu harus membuat kita semangat. Wow, saya mampu ini. Saya harus mengepakkan otot-otot kerohanian saya supaya saya bisa mencetak sebuah pengalaman iman. Dan di belakang saya ada banyak orang-orang yang menanti cerita-cerita yang bisa saya saksikan buat mereka. Itu yang saya maknai ketika saya mendapati persoalan, mendapati tantangan, pergumulan. Saya ingat betul ada banyak anak-anak muda, ada banyak saudara-saudara saya menanti bagaimana saya keluar sebagai pemenang. Dan ketika saya meyakini ayat firman ini, betul-betul pencobaan ini tidak akan melebihi kekuatanmu. Sehingga saya merasa saya mampu. Saya harus berkumpul bersama Tuhan. Dan saya harus lebih banyak berdoa. Lebih banyak lagi mengandalkan Tuhan. Dan ternyata saya betul-betul mengagumi Tuhan, memuji Tuhan. Bagaimana ketika kita percaya, meyakini, sama seperti tadi saya baca betul, maka yakinlah. Ketika kita yakin tidak ada persoalan sebetulnya. Sebenarnya umat-umat Tuhan itu tidak ada persoalan kalau kita yakin, kalau kita menganggap masalah itu biasa. Menganggap masalah itu berkah, menganggap masalah itu mendewasakan kita, menganggap masalah itu justru menaikkan level kedewasaan kita, itu enggak masalah. Saya jujur seringkali, maaf saya minta izin sama almarhum ayah saya seringkali ketika saya tidur sampai malam ini, orang gila sedunia ini ada apa ini? Karena ketika saya buat sebuah mimpi sebuah harapan, pasti saya harus membayar harga juga. Jadi pasti ada tantangan, saya harus mengurangi waktu tidur saya harus berjuang. Dan orang tua saya, bapak saya almarhum berkata, ini orang gila sedunia ini punya ide apa? Tapi saya akhirnya ini saya harus segera menyelesaikan persoalan-persoalan, PR-PR, supaya saya bisa mencetak sebuah cerita bagaimana saya berjalan sama Tuhan dan Tuhan menjawab seluruh harapan saya di dalam kekuatan kuasa Tuhan.
Nah itu yang dialami oleh bagaimana Abraham, Musa, Daniel, Sadrak, Abednego, bagaimana persoalan itu justru mencetak sebuah mujizat. Bagaimana sungut-sungutnya bangsa Israel ketika berseru, ketika berbantah-bantah dengan Musa, justru Musa semakin menguatkan mentalitasnya. Semakin dia berdiri di depan memimpin bangsa Israel untuk benar-benar mentaati apa yang disuruh Tuhan, dan akhirnya terjadilah mujizat berulang kali sampai akhirnya laut Tiberau terbelah jadi dua. Dan hari ini mari kita bersyukur. Mari kita bersyukur ketika tantangan persoalan, jangan menjadi lemah, jangan marah, jangan kecewa, tapi mari kita memuji Tuhan. Mari kita bangkit seperti tokoh-tokoh di Alkitab. Kita gelorakan keyakinan kita. Sehingga Yesus berkata, kalau engkau memiliki iman sebesar biji sawi, engkau akan bisa memindahkan gunung. Jadi iman itu sangat-sangat penting sebagai pengikut-pengikut Kristus, karena kita dirancang untuk menjadi segambar dan serupa Allah. Bahkan Tuhan Yesus berkata, engkau akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari apa yang sudah aku lakukan. Ya. Itu luar biasa. Bagaimana Tuhan, menganggap kita itu rekan kerja. Bagaimana supaya kita mencetak sebuah cerita-cerita inspiratif yang itu akan memberkati sesama kita dan akan semakin menguatkan kita untuk semakin berjalan dan berjalan bersama Tuhan. Iya, pemirsa, dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 begini bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ketika di dalam pencobaan, ketika menghadapi pergumulan, tetap kita terus mengasihi Tuhan. Sangat menarik pemirsa, karena itu jangan kemana-mana, kita akan istirahat, kita akan rehat sejenak, tetap di Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung. Tuhan berkati.
Terima kasih pemirsa, masih bersama dengan kami dalam Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung dengan tema pergumulan, wadah efektif untuk kita bertumbuh. Masih bersama dengan hambanya Evangelis Ibu Kristiana Ayu Trisnawati SH. Silakan Ibu. Apa sih makna pergumulan sesungguhnya? Pergumulan itu sebuah sarana untuk menguji kekuatan kita. Tentu Tuhan tidak menjadikan kita itu robot. Yang robot itu, ayo kamu saya setting untuk mengasihi aku. Kamu saya setting untuk menjadi orang yang kuat. Kemudian apa bangganya Tuhan? Kemudian apa respon kita? Enggak ada karya kita. Tapi ketika Tuhan memanggil kita dengan kehendak bebas dan kita mau memilih untuk menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di tengah pergumulan, itu yang dirindukan Tuhan. Makanya saya tadi di awal berkata, apa sih sesungguhnya yang dirindukan Tuhan? Yaitu merindukan anak-anak Tuhan itu memiliki kekuatan, mentalitas, karakter, dan batiniah yang kuat, yang luar biasa. Di tengah badai, dia tetap memuji Tuhan. Di tengah persoalan, dia tetap setia kepada Tuhan. Di tengah tantangan persoalan, dia tetap memuji Tuhan. Itu yang dirindukan. Dan itu yang akan mengeluarkan sukacita. Yang akan mengeluarkan bagaimana anak-anak Tuhan itu dituntun Tuhan. Ada Kristus di dalam anak-anak Tuhan. Pergumulan itu saya katakan untuk menguji. Untuk menyatakan siapa kita. Apakah kita anak-anak gampang, anak-anak yang manja. Atau anak-anak Tuhan yang luar biasa. Yang tetap berdiri. Ku kan berdiri di tengah badai. Dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Lagu-lagu ini sekalipun nyanyinya mungkin agak sedih karena ada di tengah-tengah persoalan. Tapi ketika kita menyanyikan lagu ini, mungkin sekali kita menyanyi dengan penuh dengan rasa gemetar. Karena di tengah-tengah kita sedang mengalami persoalan tantangan. Tapi ketika lagu itu mengalirkan kekuatan untuk kita kukan berdiri bersama Tuhan. Jadi ketika kita menyanyikan lagu itu, justru itu akan memberkati kita sendiri yang menyanyikan bahwa aku akan berdiri. Bukan dengan kekuatanku, tapi dengan kekuatan Tuhan yang membuat aku bisa terbang sebagaimana Raja Wali. Saya ingat betul cerita ini sangat memberkati saya, Pastor Agustiawan, bahwa ada fase dalam kehidupan burung Raja Wali. Dalam masa 5 tahun, dia akan mengalami sakit. Dia akan mengalami sakit dan ada sebuah hukum para Raja Wali. Resepnya Raja Wali. Kalau dalam masa 5 tahun dia mengalami sakit, dia harus 2 kali lipat. Sama dengan kita. Ketika kita ikhlas bergumul di dalam Tuhan. Ketika ada persoalan kita tidak marah, tidak menyalahkan keadaan, tapi bergumul di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mengutip sebuah firman Tuhan yang akan menjadi langkah-langkah supaya kita bisa menyuntikkan di dalam pikiran kita apa yang harus kita perbuat ketika kita mengalami persoalan, pergumulan, apa yang harus kita suntikkan di dalam kerohanian kita. Di dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 7, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Di dalam Mazmur berkata, bergembiralah karena Tuhan. Maka dia akan memuaskan keinginan hatimu. Aduh, ini Tuhan gak punya kepentingan. Tapi dia akan memuaskan keinginan hati kita. Ini kita itu bagaimana? Ini kelas VIP, kelas anak-anak yang luar biasa. Kamu tak suruh, tak kasih pergumulan, tapi demi kebaikanmu dan kamu nanti akan menjadi orang yang luar biasa. Aku akan panggil kamu, percaya kamu untuk menjadi umat-umat Tuhan yang menginspirasi, mulia dan sangat berharga. Mari pemirsa Mimbar Kristen, mari kita bermegah
bermegah justru bukan dalam sukacita. Sama seperti Rasul Paulus. Aku bermegah dalam penderitaan. Karena dalam penderitaan ternyata mengajarkan banyak hal, kekuatan-kekuatan rohani. Ada apa? Anugerah. Ada kekayaan kerohanian yang Tuhan alirkan dalam diri kita. Karena memang dalam jiwa manusia kebutuhannya yaitu mentaati firman Tuhan. Kebutuhan jiwa manusia sebagaimana Pascal, filsuf Pascal itu secara ilmu kimia, secara ilmu tubuh, itu kebutuhan manusia itu bukan mengejar kesuksesan, bukan apa. Tapi mengisi dengan Tuhan yang hadir, dia taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu yang akan membuat manusia itu menjadi orang-orang yang berharga dan mulia. Demikian. Kemudian satu lagi saya ingin bagikan buat pemirsa Mimbar Kristen Babel. Dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita bisa menanggung persoalan, pergumulan bukan karena kekuatan kita. Tapi puji Tuhan karena kekuatan Tuhan. Sebetulnya kita harus bersyukur kalau persoalan itu menimpa kita. Karena sesungguhnya Tuhan mau mengerahkan kekuatan. Cukuplah kasih karuniaku. Sebab justru dalam kelemahanlah kekuatanku itu nyata. Jadi betapa indahnya menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Betapa indahnya ketika kita bermegah di dalam pergumulan setiap persoalan. Karena semuanya justru akan memperbaharui kerohanian kita. Mencetak kita untuk jadi orang-orang yang menjadi segambar dan serupa Tuhan. Menjadi duta-dutanya Tuhan, menjadi terang dan garam di bumi ini. Jadi kita bisa menampilkan gaya hidup sebagai pengikut Kristus. Ketika kita kuat bertahan di dalam persoalan, kita memakai cara kebenaran. Bukan cara manusia yang marah, yang bersungut-sungut, yang kemudian melarikan diri dari kenyataan. Hanya itu menghasilkan kebaikan. Nah, seperti di awal, bukan lautan yang teduh yang melahirkan nahkoda handal. Namun lautan yang bergelombang, bukan langit yang cerah yang akan membentuk seorang pilot yang handal. Namun langit yang berkabut. Anak-anak Tuhan yang bertumbuh secara rohani dibentuk melalui berbagai batu ujian. Dari berbagai pergumulan yang terjadi, mereka yang berakar kuat. Mereka yang akan siap tumbuh besar dan siap untuk diterpa angin, tapi dia tetap berdiri kokoh. Saya ingat sekali pertumbuhan pohon kurma. Pohon kurma saya kemarin sebelum menyiapkan materi ini saya lihat. Makanya di dalam flyer kita latarnya bagaimana pertumbuhan pohon kurma. Pohon kurma ketika ditanam itu ternyata hanya beberapa lama, kemudian ketika sudah mulai akar muncul, ini justru ditahan pakai batu besar. Apa maksudnya? Ternyata supaya benih pohon kurma itu semakin mengakar jauh ke dalam, supaya dia kuat. Dan dia mencari bagaimana sumber air, dan dia akar itu kan menentukan pertumbuhan pohon kurma itu. Dan demikian juga firman Tuhan, demikian juga kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau kita hanya mengakar di permukaan, jadi orang percaya hanya karena mujizat, hanya karena ikut-ikutan, kita tidak akan mengakar kuat. Tapi ketika kita menjadi anak Tuhan di latar belakangi pergumulan, persoalan, dan kita bertemu Tuhan bukan di saat senang, tapi kita bertemu Tuhan karena kita benar-benar menikmati Tuhan dan kebenarannya. Saya ikut Tuhan karena saya butuh keselamatan. Amin. Dan saya ingin menyatakan kualitas keimanan saya untuk bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, kiranya memberkati Bapak Ibu yang saya kasihi. Kiranya mari kita tunjukkan kualitas keimanan kita dengan berjuang bersama Tuhan di dalam persoalan dan pergumulan kita. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Pemirsa, ya saya akan bacakan satu ayat dalam Habakuk. Sekali lagi Habakuk pasal 3 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan.
sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Pendeta. Ya, Ibu Ayu, makasih. Nanti kita akan tanya jawab Ibu di segmen keempat. Mirsa, jangan kemana-mana. Kita akan rehat sejenak. Kita akan kembali lagi dalam segmen selanjutnya. Tuhan Yesus berkati. Jangan khawatir, selain dari TV, streaming melalui Facebook dan YouTube, kamu juga bisa menyaksikan TVRI Bangka Belitung dari aplikasi TVRI Klik loh. Caranya mudah. Pertama, download aplikasi TVRI Klik di App Store atau Play Store kamu. Lalu, buka aplikasi TVRI Klik dan pilih opsi channel. Selanjutnya, pilih channel TVRI Bangka Belitung. Selamat menyaksikan tayangan-tayangan dari TVRI Bangka Belitung. Kecantikan dan keindahan alam ini akan tetap terus lestari bila ada kepedulian kita untuk menjaganya. Semua makhluk hidup butuh akan kebersihan alamnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau menjaga dan memelihara alam kita sendiri? Puji Tuhan, terima kasih pemirsa. Masih bersama dengan kami dalam Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung. Ya, tak terasa kita masuk di dalam segmen terakhir, segmen keempat. Sebelum kita berdoa, kita akan bertanya jawab dulu kepada narasumber kita, Ibu Ayu, tentang pergumulan. Iya, sebenarnya menurut Alkitab, ya,
kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang benar dalam Alkitab, hidup kita ini berdasarkan apa sih? Apakah karena perasaan? Jadi baperan. Apakah karena situasi? Saya kan miskin, saya kan kere, mana bisa saya tampil seperti itu gitu. Atau karena apa sih Bu? Sesuai dengan Alkitab. Sudah. Saya boleh menjawab dengan lagu dulu. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku. Kalau bicara hidup kita karena perasaan, perasaan itu berubah-ubah. Dan kita bisa baperan. Dan kemudian karena situasi itu sangat berubah. Firman Tuhan mengatakan langit dan bumi akan berubah. Tapi firman Tuhan dan kebenarannya itu akan tetap selama-lamanya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus tahu betul bahwa orang benar harus hidup oleh percaya. Orang benar harus hidup oleh percaya. Ketika kita mendasarkan pondasi kehidupan kita di tengah-tengah pergumulan, kita harus hidup karena percaya. Sehingga kita akan tampil menjadi orang-orang yang luar biasa. Dalam keadaan situasi senang kita memuji Tuhan karena membawa kita untuk mengingat bahwa semuanya itu anugerah. Kalau kita diizinkan, bisnis kita lancar, pekerjaan kita baik-baik saja, kita dipromosikan, harusnya sebagai orang yang tahu bahwa segala sesuatu dari Dia, untuk Dia, dan kepada Dia. Jadi kita itu. Dan ketika kita diizinkan persoalan, kita pun tetap memuji Tuhan. Kita pun bersuka cita. Karena itu sedang membentuk iman percaya kita. Jadi intinya bahwa hidup kita itu bukan didasarkan karena perasaan, bukan karena situasi, karena kita lihat banyak orang-orang kaya di dunia ditemukan bunuh diri. Orang hebat yang paling jenius ternyata kedapatan gila. Dan orang-orang kaya pun kedapatan mencari kebahagiaan, melarikan diri dari kenyataan. Tapi firman Tuhan berkata, bergembiralah, carilah kebahagiaanmu di dalam Tuhan. Sehingga Dia akan memberikan kebahagiaan yang sejati. Demikian, Pendeta. Kebutuhan manusia bukan hanya sekedar kebutuhan primer, sekunder, tertier. Ya. Bukan hanya sekedar makan, minum, pakai. Ya. Ternyata kebutuhan Yang dalam paling Alkitab utama adalah Tuhan dan kebenarannya. Tuhan dan kebenaran. Tuhan dan kebenarannya. Jadi begini Bu, sangat menarik sekali Tuhan dan kebenarannya. Iya. Kita ada sebagian anak-anak Tuhan berkata, aku percaya Tuhan. Ya. Sementara dalam firman Tuhan, kamu berseru-seru kepada Tuhan. Ya. Tapi enyahlah kamu, karena aku tidak mengenal kamu. Hai sekalian pembuat kejahatan. Nah untuk menginspirasi bagaimana kita bisa mencetak tadi yang saya katakan, supaya kita mencetak sesuatu yang memberkati, kita harus benar-benar mencetak sebuah karya di mana kita mentaati firman Tuhan dan kebenaran. Kalau percaya Tuhan, semuanya orang bisa. Semua percaya. Ya. Kamu percaya Tuhan, percaya. Iblis pun dikatakan percaya Tuhan. Percaya Tuhan. Ya. Tapi orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yang berkenan, kata Yesus itu setelah dibaptis dia berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan. Di dalam pergumulan. Di dalam pergumulan. Yang menang, berkenan, dan akhirnya menjadi terang dan garam di bumi. Haleluya. Semuanya untuk kemuliaan Ya, Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Ayu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pemirsa, kita sangat terbatas mengetahui situasi, kondisi maupun yang terjadi dalam diri pemirsa dimanapun Anda berada. Tapi percayalah, dari sini kami akan bantu dalam doa. Kami terbatas untuk membantu, tapi percayalah ada suatu pribadi, oknum yang tidak terbatas untuk membantu saudara. Siapa? Yaitu Yesus Kristus. Karena itu kita akan berdoa. Dari tempat ini kita akan berdoa. Saya percaya Tuhan akan menolong setiap kita dan memberkati setiap kita, menganugerahkan pertolongan dalam hidup kita. Ibu Ayu boleh pimpin kita dalam doa. Silakan.
Mari Bapak Ibu kita berlutut berseru kepada Tuhan. Kami memuji Tuhan karena kebaikan, kemurahan-Mu dan kekuatan yang Kau berikan untuk Engkau limpahkan. Untuk Engkau nyatakan kepada kami yang meyakini, yang mengasihi Tuhan. Terpujilah Tuhan ketika keyakinan kami diuji lewat pergumulan. Justru kami semakin melihat kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Mari sore menjelang sore hari ini kami berdoa untuk setiap pemirsa Mimbar Kristen TVRI Bangka Belitung. Kami berdoa kiranya Tuhan berkarya melalui peristiwa-peristiwa yang mereka alami. Mereka semakin dekat dengan Tuhan. Semakin melekat di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam pergumulan mereka. Mereka melihat Tuhan yang setia, nyata dan hidup dekat bagi mereka. Terima kasih untuk TVRI Babel yang sudah menjadi berkat buat umat-umat Tuhan di Provinsi Bangka Belitung. Berkati setiap siaran program-program yang ada. Kiranya Tuhan berkarya memakai TVRI ini menjadi berkat buat masyarakat Bangka Belitung. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami letakkan, kami serukan, kami bawa bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami terus menyerahkan supaya situasi politik yang mungkin akan memanas. Tapi melalui doa-doa kami, Tuhan biarkan damai sejahtera. Amin, amin. Kekuatan Allah. Amin. Menopang, mengendalikan situasi bangsa kami. Amin. Terpujilah Tuhan. Kami punya Allah yang hidup. Engkau hanya sejauh doa. Amin. Dan ketika kami berdoa, kami melihat kuasa-Mu nyata. Amin. Terpujilah Tuhan. Tuhan mendengar doa kami dan kami bersyukur bersukacita. Kami dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui doa kami. Benar. Kami bisa tentram, bisa nyaman karena Tuhan beserta kami. Amin. Terpujilah Allah kami. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang berada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mirsa, demikian Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung hari ini. Iya, Ibu Ayu, terima kasih banyak untuk firman Tuhan sampaikan. Tuhan Yesus berkati Ibu dalam pelayanan sebagai istri, ya, dalam pelayanan di penyuluh agama Kristen non-PNS. Ya. Bisa kita akan bertemu kembali 2 minggu yang akan datang pada hari Sabtu pukul 15.00 hingga 16.00. Saya Pastor Agus Tewan Silaban. Dan saya Ayu Trisna. Mohon undur diri, Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Shalom. Kesantunan adat Ketimuran sudah dikenal sejak berabad lalu. Namun derasnya perkembangan zaman sedikit demi sedikit menggerus peradaban itu sendiri. Adalah tanggung jawab kita untuk mengembalikan keramah tamahan sebagai cermin budaya bangsa.
Ada 1000 alasan untuk melihat perbedaan. Namun di sana juga akan kita temukan jutaan alasan untuk bisa memahami perbedaan tersebut. Toleransi dan saling pengertian adalah nilai luhur yang telah dimiliki oleh bangsa kita sejak dahulu kala. Perbedaan itu bukanlah hal yang harus dihindari, melainkan anugerah indah dari Tuhan. Perbedaan wujudkan harmoni kehidupan. Disiplin adalah kunci untuk menampilkan tayangan yang tepat waktu, berkualitas, dan kompeten. Loyalitas dan kesetiaan pada lembaga adalah komitmen untuk mengabdi pada masyarakat. Empat, 3, 2, 1, action. Selamat sore saudara. Bangka Belitung hari ini kembali hadir ke hadapan Anda dengan sejumlah informasi aktual yang telah dihimpun tim redaksi kami. Melaksanakan tugas dengan integritas yang tinggi menjadi jembatan untuk terus maju menuju perubahan. Disiplin dan berintegritas untuk mengabdi pada negeri adalah komitmen kami. 4, 3, 2, 1, action! Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis merupakan unsur terpenting dalam bertransformasi lebih gemilang. Kenyamanan dan keharmonisan di lingkungan kerja mendorong ASN untuk lebih produktif dalam menghasilkan karya terbaik bagi publik. ASN mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk bekerja sama dan mencapai tujuan bersama. Menciptakan karya yang inovatif terbentuk dari kerjasama tim yang baik melalui kolaboratif. ASN dituntut memenuhi dan melayani kebutuhan masyarakat. Bersikap ramah dan bisa diandalkan. Cekatan dan dapat memberikan solusi atas masalah yang ada di masyarakat. Berorientasi pelayanan dengan sepenuh hati adalah komitmen kami dalam melayani publik. Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, menggunakan waktu kerja secara efektif dan efisien. Meningkatkan kompetisi untuk menjalankan tugas dan fungsi demi menciptakan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menjalankan tugas secara kompeten adalah komitmen kami untuk terus berinovasi dan berkreativitas. Bersama TVRI membangun Indonesia.
Jangan khawatir, selain dari TV, streaming melalui Facebook dan YouTube, kamu juga bisa menyaksikan TVRI Bangka Belitung dari aplikasi TVRI Klik loh. Caranya mudah. Pertama, download aplikasi TVRI Klik di App Store atau Play Store kamu. Lalu, buka aplikasi TVRI Klik dan pilih opsi channel. Selanjutnya, pilih channel TVRI Bangka Belitung. Selamat menyaksikan tayangan-tayangan dari TVRI Bangka Belitung. Dio, Iya. tari main kanda au dagai ki au piara ki ato.